Ketua PP Kerja Bakal Benar Pak ini dan Bapak 5 Ketua KPPS yang insya Allah akan dilantik pada hari ini. Sebelum saya bicara lebih jauh, saya perkenalan dulu. Kebetulan saya Mas Kemarin, Ketua Parmas Kerja Bakal Benar. Saya dibantu oleh anggota, diantaranya salah satunya ada di sini Pak Darman. Tolong Pak Darman berdiri dan sekalian kenal. Sedikit waktu Pak, kami juga perlu juga sosialisasi, artinya ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan dan harapan kami apa yang nanti saya sampaikan itu disebarluaskan ke masyarakat. Dan bila mana setelah saya sampaikan satu saat ada pelanggaran, ya mohon maaf, artinya kita sudah memberi penjelasan tapi tetap dilanggar. Nah, untuk sekarang ini tahapan yang akan kita jalani itu tinggal 2 lagi Pak, yaitu tahapan kampanye dan tahapan pemungutan suara. Sementara tahapan DPS, DPT dan sebelumnya itu sudah dilalui dan alhamdulillah kita mengadakan pengawasan baik dari terutama pengawasan pengumuman DPS, DPT itu termasuk aturan juga kalau tidak diumumkan pelanggaran. Alhamdulillah dari 12 desa diumumkan semua Pak. Jadi saya informasinya juga di media kami di TV bahwa lo benar semuanya melaksanakan aturan itu pada tanggal berapa lagi. Misalnya bawa pulpen ya tolong di ortolet lepas sedikit ya Pak ya. Karena ini sangat penting. Nanti untuk pemilu kada ini kita gunakan itu ada 2 undang-undang Pak, dan di situ ada 5 pasal, tapi satu pasal terdiri dari banyak ayat, artinya jumlahnya itu dulunya ada 20 Pak, tapi yang sebagian sudah terlewati, artinya yang 20 itu enggak dipakai Pak. Yang 20 ayat itu yang seharusnya untuk menjerat itu karena sudah dilalui, artinya kita enggak dipakai lagi. Yang kita pakai itu adalah pertama tentang kampanye Pak ya, tolong disimak Pak, pasal 78 dalam kampanye dilarang. Kita fokus ke ayat atau huruf E, yaitu mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban umum. Nah di sini perlu dijelaskan jenisnya apa saja, jenis gangguan itu apa saja, karena gangguan itu tidak harus fisik Pak. Ketika di sini ada kampanye tertutup, mengadakan di satu tempat yang tidak melanggar aturan, tiba-tiba ada warga yang mengeraskan volume musik sampai menghilangkan suara musik si orang yang kampanye atau tim kampanye, dan tim kampanye merasa terganggu sehingga sampai dibatalkan kampanye. Ketika itu dilaporkan, maka itu merupakan pelanggaran Pak, biarpun cuma membesarkan volume karena sifatnya mengganggu. Dan ini tidak main-main Pak. Di sini dijerat dengan pasal 116 ayat 2, yaitu setiap orang yang dengan sengaja melanggar tadi maka dijerat dengan ancaman pidana penjara 3 bulan atau paling lama 18 bulan ditambah denda 600.000 maksimal 6 juta. Ini cuma mengeraskan volume saja Pak, jadi tolonglah diperhatikan. Bila mana nanti satu saat ada kampanye tertutup oleh salah satu tim kampanye, ya tolong kasih tahu. Cuma mengeraskan volume suara sampai mengganggu si sound systemnya si tim kampanye itu sudah pelanggaran kampanye pasangan calon. Ini pengalaman kemarin itu kejadian yang lo bener Pak. Ada salah satu baligo caleg itu sampai disobek besar, dan laporan ke kami tidak lanjuti. Kami turunkan anggota kami yang koordinator wilayah setempat, benar, yaitu Pak Darman ya, Pak Darman. Pak Darman menanyakan ke warga sekitar, ternyata pelakunya orang gila Pak. Itu yang merobek itu orang gila. Akhirnya kita tidak disampaikan ke Gabungan. Itu merusak, itu termasuk pelanggaran. Berikutnya huruf J yaitu melakukan pawai. Jadi tolong disampaikan ke warga bila mana ada ajakan untuk arak-arakan pawai baik jalan kaki maupun kendaraan bermotor di jalan raya itu tolong jangan ikut-ikutan Pak. Ini pelanggaran dan sanksinya itu pasal 116 ayat 3
Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan tadi dikenakan ancaman hukuman penjara paling singkat 1 bulan, paling lama 6 bulan, ditambah denda paling sedikit 100.000, paling banyak 1 juta. Ini kalau ikut-ikutan tuh Pak ya, jadi kasih lah. Kalau ajakan ayo arak-arakan ya terus lah dikasih tahu itu melanggar. Kecuali di luar jalan raya, ini fokusnya di jalan raya, jalan Pantura itu. Jadi tidak boleh dilarang. Si tim kampanye sudah menentukan satu tempat, tiba-tiba ada tokoh masyarakat dan itu sudah mendapat izin Pak ya. Kalau belum mendapat izin ya otomatis tidak boleh. Sudah mendapat izin, tiba-tiba si tokoh masyarakat menghalangi, membubarkan. Nah itu si tokoh masyarakat kalau dilaporkan, diadukan oleh tim kampanye merasa tidak terima, itu pelanggarnya tadi 1 bulan sampai 6 bulan atau ditambah denda 600 sampai 1 juta. Nah untuk pemungutan suara karena tadi ada bisik-bisik nanti ada pertemuan berikutnya Pak ya. Nanti aja pembahasannya. Mungkin itu aja Pak untuk yang saya sampaikan sekitar oleh-oleh dari Panwas Kecamatan untuk memasuki menjelang masa kampanye mulai tanggal 31 Juli sampai 14 Agustus. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan sekali lagi kami minta ini disampaikan juga ke tetangga sekitar Pak. Karena otomatis kami tidak bisa door to door. Dan kebetulan di sini ada sekian banyak orang dan kami manfaatkan dan mudah-mudahan bisa menyentuh ke banyak yang lain Pak, banyak orang yang lain. Demikian saja Pak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.